Eee, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kenalin, nama aku Aura Ratu Rusdiana, aku dari S1 Manajemen angkatan 2021. Pada kali ini berkesempatan untuk membahas soal ujian tengah semester tahun lalu, untuk mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Adapun untuk soal yang akan dibahas ini, eee, soal pembuat soalnya itu Bapak dosen Nurmatias, SEMM. Semoga adanya pembahasan soal ini dapat membantu teman-teman yang lagi nyiapin buat UTS yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan ini. Oke, kita langsung saja kita bahas soal yang pertama. Pertanyaannya itu berkaitan dengan waran. Kapan waktu yang tepat untuk menukarkan waran dengan saham? Berikan contoh perhitungannya jika harga saham perusahaan lebih rendah dari harga pelaksanaannya. Oke, sebelum menjawab pertanyaan ini kita harus tahu dulu apa itu waran. Waran adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, itu satu. Waran juga biasanya diterbitkan oleh perusahaan sebagai bagian dari paket investasi atau untuk memperoleh pendanaan tambahan. Kan pertanyaannya itu kapan waktu yang tepat untuk menukarkan waran dengan saham? Waran ini, kan tadi udah dijelasin, kalau misalnya dari pengertiannya waran tuh memberikan hak kepada pemegang, untuk membeli saham pada harga tertentu. Jadi sebaiknya kapan, waran ini ditukar? Jawabannya, waktu yang tepat untuk menukarkan waran dengan saham tergantung pada harga pasar perusahaan. Kenapa? Karena harga pasar perusahaan ini akan menentukan si pemegang waran apakah akan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Jika harga saham saat ini lebih tinggi dari harga pelaksanaan waran, maka pemegang waran mungkin akan memutuskan untuk menukarkan waran dengan saham untuk memperoleh keuntungan atau capital gain. Ya tentu saja ya, kalau misalnya investor tuh pasti orientasinya kepada keuntungan. Jadi sebagai seorang investor ketika kita memiliki waran, kita udah diberikan hak, kita harus tahu timing yang pas buat kapan untuk menukarkan waran itu. Itu ya jawabannya. Jadi yang kapan waktu yang tepat tuh tergantung pada harga pasar perusahaan. Nah, berikan contoh perhitungannya jika harga saham perusahaan lebih rendah dari harga pelaksanaannya. Ini maksudnya harga saham perusahaan tuh harga pasar ya, harga pasar perusahaan lebih rendah dari harga pelaksanaan waran gitu. Nah, ini dia contohnya. Misalnya, PT XYZ menerbitkan waran yang memberikan hak untuk membeli saham pada harga pelaksanaan. Nih, harga pelaksanaannya itu 2.500, ya harga pelaksanaannya 2.500. Kemudian, jangka waktu pelaksanaannya selama 1 tahun. Jadi dia ada tenggat ya, 1 tahun untuk menukarkan, waran itu. Kemudian harga pasar saham ini, saat ini harga pasar saham PT XYZ ini adalah Rp 2.000 per lembar saham. Nah, dari sini kita udah tahu, kalau misalnya harga pasar saham PT XYZ ini di bawah harga pelaksanaan waran. Jadi sebagai seorang investor, itu kita, sebagai seorang pemegang waran, kita sebaiknya tidak menukarkan waran pada saat ini. Kenapa? Soalnya kalau misalnya si pemegang waran memutuskan untuk menukarkan waran, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, pemegang waran akan mengalami kerugian. Kenapa rugi? Ini perhitungannya. Jadi ada rumusnya kalau misalnya kita mau cari tahu berapa kerugian atau keuntungan tuh. Kita, lihat harga pasar sahamnya berapa, dikurangi dengan harga pelaksanaan waran. Ini diketahui tadi harga pasar sahamnya 2.000, kemudian harga pelaksanaan warannya itu 2.500, maka pemegang waran akan mengalami kerugian sebesar Rp 500. Ya. Nah, kenapa ini, rugi? Soalnya kan dia tuh udah dikasih hak nih untuk membeli saham pada harga 2.500.
ibaratnya kita udah dikasih enak gitu, udah dikasih beli saham 2.500. Kenapa dia malah menukarkan waran pada saat harga pasar sahamnya itu rendah? Makanya itu, dia tuh akan mengalami kerugian sebesar 500. Kecuali nanti kalau misalnya harga pasar sahamnya itu lebih dari 3.000, kan enak tuh dia bisa bayar, eee, saham itu seharga 2.500 nih. Kalau misalnya harga pasar sahamnya 3.000, dia cuma bayar 2.500, maka dia akan untung Rp500. Kurang lebih kayak gitu. Karena, untuk ini kan soalnya minta kalau misalnya, tadi nih harga saham perusahaan lebih rendah dari harga pelaksanaan. Nah, yang terjadi adalah, pemegang waran akan mengalami kerugian. Seperti itu untuk soal yang pertama. Oke, next, kita lanjut ke soal yang kedua. Ini terkait dengan Black-Scholes Option Pricing Model. Kita baca dulu soalnya. Hitunglah nilai call option saham, ini tuh atau C ya. Saham XYZ dengan menggunakan Black-Scholes Option Pricing Model. Harga sahamnya atau SO diketahui $164, kemudian harga patokannya X $165, dan periode waktu jatuh temponya adalah 0,959, tingkat bunga bebas risiko atau R-nya 5,21%, kemudian standar deviasinya 0,29 dan variansnya adalah 0,0841. Nah, ini kita disuruh ngerjain, perhitungan menggunakan model Black-Scholes. Karena Black-Scholes tuh udah pasti dia tuh ngitungnya 5 langkah, jadi kita harus mencari tahu nilai-nilainya untuk setiap tahapannya, gitu. Oke, kita langsung aja ya, kita yang jawab yang A, ini yang A tadi. Nah, berikut adalah perhitungan menggunakan model Black-Scholes untuk nilai call option saham XYZ. Nah, Black-Scholes ini dia tuh udah punya formulasi, seperti ini. Ini untuk cari nilai C tadi atau call option. Jadi, rumusnya itu SND1 dikurangi E pangkat minus R kali T dikali dengan ND2. Kemudian ini juga udah ada rumus untuk mencari D1, untuk mencari D2, kita tinggal masukin aja dari keterangan di soal tadi. Kita lihat tadi yang diketahuinya apa aja. Nah, SO itu kan SO atau S. Tadi di soal diketahuinya SO, di rumus tuh ada S. Sebenarnya ini sama aja. Kalau kita paham konsep dari Black-Scholes model, jadi kita cuma harus tahu elemen-elemen seperti harga saham, kemudian ini dia pakainya juga nih yang ini, E ya, bukan X. Sedangkan di soal diketahuinya X, 165. Itu tuh sama aja sebenarnya, cuman beda simbol aja. Yang penting kita paham kalau X itu apa, S itu apa, SO itu apa, gitu. Nah, untuk tadi R tuh kan tingkat, eee, bunga ya, 5,21%. Ini dirubah ke desimal biar, untuk memudahkan dalam menghitung. Kemudian standar deviasinya 0,29, variansnya 0,0841. Nah, kan standar deviasi itu enggak, maaf, varians itu sebenarnya, eee, standar deviasi yang dipangkatin gitu. Jadi kalau misalnya kan ini di rumus untuk D1 kita jadi nggak perlu pakai yang standar deviasi, karena varian sudah diketahui, gitu. Jadi nanti ini langsung aja dimasukin ke yang 0,0841. Nah, kemudian untuk T itu kan jangka waktu. Kenapa T-nya 0,0959? Karena ini tuh ibaratnya dalam bentuk desimal gitu, karena ini semua dalam bentuk desimal jadi kita harus rubah ke desimal dulu. Nah, kalau misalnya kita mau tahu kira-kira berapa hari sih 0,0959 itu, kalian tinggal dikaliin aja ke 1 tahun ya. 1 tahun kan 365 ya? Ya, sorry jelek banget guys. Nggak apa-apa itu, pokoknya 1 tahun 365 itu kurang lebih hasilnya 35.
Nah, berarti T-nya itu 35 hari, jangka waktunya itu 35 hari, kayak gitu. Oke, iya, kayak gitu ya, 35 hari. Oke oke, langsung aja ya kita jawab yang A. Nah, menghitung nilai D1. Nilai D1 ini kita pakai rumus yang ini. In S per E ditambah R ditambah varians dibagi 2 dikali dengan T, kemudian dibagi dengan akar dari varians dikali T. Nah, ini kita kerjain dulu yang atasnya dulu. Ini kayak gini ya formatnya kalau misalnya kalian mau ngitung, formatnya kayak gini, kalian bisa ngitung di kalkulator saintifik atau di handphone juga sebenarnya bisa, asal formatnya benar gitu. Nah, terus atasnya itu, ini udah dimasuk-masukin aja, soalnya ini udah lengkap semua ya datanya, nggak usah ada yang dicari lagi. Kemudian dibagi dengan, nah ini, akar dari varians dikali T. Ini kan, ini kali ini. Oke, nanti kerjain satu-satu, cari atasnya berapa, atasnya udah ketemu ini 0,002949 dibagi dengan bawahnya 0,0841 dikali 0,0959, D1-nya udah ketemu, sama dengan 0,0328. Nah, kayak gitu ya untuk cari D1-nya. Selanjutnya kita yang masuk yang B, menghitung nilai D2. Nilai D2 juga ini gampang ya, karena di rumus udah ada, nggak seribet nyari D1, dia tuh cuma butuh data dari D1-nya dikurangi dengan akar dari varians dikali T. Nah, ini tinggal masukin aja ini yang ini, D1 0,0328 dikurangi dengan ini. Ini kan udah ada tadi ya. Ini kan hasilnya ini. Nah, ini kan hasilnya ini ya. 0,0898. Udah tinggal salin, pindah. Nah, hasilnya minus. Nggak apa-apa ya kalau minus juga. Minus 0,057. 0. Oke, A sama B udah. Selanjutnya kita cari C. Kita menentukan ND1. ND1 tuh butuh data yang tadi, D1-nya berapa? D1-nya kan 0,0328 ya, tadi udah. Kemudian butuh apa lagi? Kira-kira dia tuh butuh ini. Ini tabel distribusi normal. Jadi kita mau menentukan luas daerah ya. Luas daerah dari ND1 ini berapa. Oke, kita langsung aja. Nah, yang harus diperhatiin, oh iya ini kita bulatin aja ya, nanti D1-nya jadi 0,03. Soalnya di datanya, di tabelnya itu cuma ada sampai ini ya, 0,03 ya. Nggak ada 0,0328 itu. Yang 28-nya kita tarik aja jadi 0,03. Nah, yang harus diperhatiin ini, kita harus merhatiin dua angka pertama dan juga angka ketiga. Nah, ini dua angka pertama ini buat cari tahu Z yang bawah ini, kan dia 0,0 ya. Berarti ini yang ini tambah sama 3. 3. 3. Nah, angka ketiganya ini buat cari Z yang kanannya. 3. Nah, kalau udah tahu ini tinggal ditarik ya. Kita cari sorry, jelek banget. Nah. Nah, ini kita tarik aja ketemunya di mana, ketemunya di 0,0120. Tapi ini sebenarnya bukan nilai dari ND1. Kenapa? Karena ND1 tuh cari luas daerahnya. Kalau ini tuh ini tuh Z-nya cuman buat perbatasannya aja. Nah, kalau kita ibaratin 0,0120 itu kira-kira ada di sini ya. Jadi kira-kira aja ya, kan dia positif ya. Berarti dia positif pasti di sebelah kanan. Oke, ini Z ya. Nah, ini Z ya yang merah. Kita mau cari tahu daerah sini. Sebelah kiri. Kurang lebih kita mau cari tahu yang daerah sini. Nah, caranya ini kan kita ibaratin ini tuh total dari kiri dan kanan itu adalah 100%. Dimana kalau kita bagi 2, ini tuh pasti 0,5
dan ini juga setengahnya pasti 0,5. Sorry bukan 100%, berarti satu ya, totalnya satu gitu. 0,5, ini 0,5. Nah, karena kita fokusnya untuk cari daerah sini, kan dari sini ke sini itu tadi, nah yang kuning ya, sorry. Ya, kita ganti dulu pennya warnanya. Nah, yang kuning ini tadi nilainya 0,0120. Jadi kalau misalnya mau nyari ND1 itu tinggal dijumlahin aja 0,5 ditambah 0,0120. Hasilnya adalah 0,5120. Nah, ketemu deh ND satunya, kayak gitu ya. Jadi harus digambar juga biar kitanya nggak pusing gitu. Selanjutnya kan kita mau cari yang D ya, tentukan ND2. Ini langkahnya sama aja, kita butuh data D2-nya tadi berapa, minus 0,057 ya. Kemudian kita butuh tabel distribusi normal, bedanya ini hasilnya minus, berarti kita harus cari Z yang ada minusnya ya, Z-nya tuh. Kemudian ini ada kurvanya juga, ini buat kita gambar nanti. Nah, terkhusus untuk, nilai D2 yang hasilnya minus, nanti deh. Nah, untuk yang hasilnya minus, kita, harus matok ini. Ini buat nentuin nanti ND2 daerah yang mana yang mau diarsirnya gitu. Nah, kan ini dia minus 0,057, sama ya tadi, kita butuh 3 angka. Karena ini 57 itu udah mendekati dengan 6, jadi kita buletin aja jadi minus 0,06 ya. Jadi coret aja minus 0,06. Gitu. Kita cari ini 2 angka pertama minus 0,0 ke bawah ini. Kemudian kanannya temunya nanti ada di sini ya, di 0,4761. Nah, sebenarnya kalau terkhusus ini, kita matoknya ini, kan dia 0,06, otomatis Z-nya itu Z daerah yang kita carinya, ini tuh misalnya kita kasih garis di sini deh, karena minus, ini Z ya. Kemungkinan probabilitasnya, minus 0,06, jadi daerah yang diarsirnya itu kurang dari minus 0,06, kayak gitu. Kurang lebih gitu ya arsirnya. Sorry ya jelek gambarnya. Dah. Nah, kalau ini kita nggak usah nambahin 0,5, nggak usah, karena kita udah tahu kalau daerah Z-nya itu 0,4761. Ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita mau menghitung nilai call option C. Nah, ini rumus yang tadi ya, yang C ini. So, kali ND1 dikurangi XE, pangkat minus R kali T dikali ND2. SO-nya tadi kalau yang masih ingat, SO-nya tuh 164. Ini 164 dikali ND1-nya tadi 0,512. Kemudian dikurangi XE. XE, dikurangi X-nya, bukan E, maaf. Ini X-nya 165, harga patokannya 165, kali E. E itu, dia tuh kayak fungsi di kalkulator ya. Jadi kalian kayak gini formatnya yang bener ya. Soalnya nanti kalau misalnya salah format, nanti tuh dia bisa jadi hasilnya tuh minus gitu. Jadi hati-hati aja gitu dalam menghitungnya. Udah ya, ini tinggal masuk-masukin aja sebenarnya. Nah, kita tahu ini hasilnya adalah
nanti 5,8 sekian gitu ya, aku buletin jadi $5,8. Nah, ini tuh kan C itu call option, jadi dia tuh, menjadi nilai teoritis si 5,8. Ini bisa jadi pertimbangan investor kapan untuk menjual atau membeli saham. Nah, tadi untuk soal yang F tuh ditanya gini, apabila harga saham di atas atau di bawah harga teoritis, keputusan apa yang harus dilakukan oleh investor? Call option. Ini harga teoritis ya ibaratnya. Keputusannya kayak gini aja. Kalau misalnya harga sahamnya di atas harga teoritis, maka investor dapat menggunakan call option untuk mendapatkan keuntungan dengan membeli saham pada harga teoritis dan menjualnya di pasar dengan harga yang lebih tinggi. Namun jika harga saham di bawah harga teoritis, maka investor sebaiknya tidak menggunakan call option dan mempertimbangkan kembali untuk menjual saham atau menunggu harga saham kembali naik. Nah, pokoknya jadi si call option-nya itu dijadiin patokan untuk kapan dia menjual atau membeli saham, kayak gitu. Oke, untuk model Black-Scholes mungkin cukup segini aja, kita lanjut ke soal selanjutnya. Selanjutnya ini masih tentang PT XYZ memiliki saham yang beredar 1.000 lembar dengan nilai Rp 1.000 per lembar. Bapak Dahlan memiliki 200 lembar saham PT XYZ. Jadi ada perusahaan punya saham beredar 1.000, harganya 1.000 per lembar gitu. Terus ini Bapak Dahlan ada seorang investor memiliki 200 lembar saham PT XYZ. Ini aku iniin deh biar nanti nggak lupa. Nah, berarti kepemilikan Bapak Dahlan itu pada PT XYZ adalah 20% ya? Iya ya, bener ya? 200 lembar dari 1.000, 20%. Nah, PT XYZ membutuhkan tambahan dana yang digunakan untuk ekspansi usahanya dengan menerbitkan saham baru sebanyak 500 lembar yang ditawarkan pada harga Rp 600 per lembar. Kan ini asalnya dia 1.000 per lembar ya. Nah, dia mau nerbitin lagi nih si PT XYZ tuh sebanyak 500 lembar. Harganya 600 per lembarnya. Rasio right issue pada PT XYZ adalah 2:1, yang berarti setiap pemegang 2 saham lama akan mendapatkan hak untuk membeli 1 saham baru di harga Rp 600. Oke, berarti ini Bapak Dahlan punya hak ya buat beli lagi. Jadi Bapak Dahlan tuh punya 3 pilihan terhad eee, terhadap right issue. Pertama, dia bisa menggunakan haknya untuk membeli saham baru, kemudian tidak menggunakan, kemudian untuk menjual HMETD kepada investor lain. Nah, ini tuh sebenarnya soalnya kayaknya minta buat jelasin ya, buat jelasin dari setiap pilihan itu kayak gimana. Oke, kita bahas satu-satu untuk yang pilihan yang pertama. Kalau misalnya Bapak Dahlan menggunakan hak dengan membeli saham baru, Bapak Dahlan dapat membeli 100 lembar saham baru dengan harga 600 per lembar. Benar kan tadi 600 per lembar? Ya. Jadi Bapak Dahlan harus mengeluarkan biaya sebesar ini, 600 dikali 100, itu Rp60.000. Setelah pembelian saham baru, Bapak Dahlan akan memiliki total 300 lembar, 300 ya, kan tadi dia 200 ya sebelumnya, ditambah dengan 100 yang dia beli sekarang gitu. Nah, dalam hal ini kepemilikan Bapak Dahlan pada PT XYZ akan tetap sama, yaitu 20% dari total saham beredar. Ini kenapa sama? Ini karena kan, jumlah saham beredarnya jadi naik ya, awalnya itu dia, 1.000 kan, 1.000. Awalnya kan dia si perusahaan PT tadi itu perusahaan Sari, kan dia tuh saham beredarnya awalnya 1.000 ya, 1.000 lembar, kemudian dia nerbitin lagi sebanyak 500 lembar, berarti 1.500. Berarti memang jadi tetap gitu, si persentasenya tuh dari 1.500 dibagi dengan, eee, itu. Nah, ya pokoknya tetap sama, dia tuh kepemilikan sahamnya tetap sama 20%.
Kan jadi saham beredarnya naik, otomatis kepemilikan sahamnya juga nggak berubah gitu. Karena si Pak Dahlan ini yang, maaf, masih nomor satu, si Pak Dahlan ini dia kan memutuskan untuk membeli juga, jadi sama-sama aja sebenarnya. Nah, kemudian untuk nomor 2 tuh tidak menggunakan hak. Jika Bapak Dahlan memutuskan untuk tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru, maka tidak ada biaya yang harus dikeluarkan. Oke, itu. Tapi katanya kepemilikan Bapak Dahlan pada PT XYZ akan berkurang menjadi 13,33%. Nah, ini kenapa? Dari total saham beredar, yaitu 200 lembar saham, kan tadi Pak Dahlan kan nggak beli ya, memutuskan buat nggak beli. Jadi otomatis dia tuh punya 200 lembar saham di PT XYZ, tapi saham beredarnya tuh jadi naik setelah right issue 1.500. Nah, ini kalau misalnya 200 per 1.500 ini hasilnya 13,3%, 3,33% gitu. Kayak gitu kalau misalnya Pak Dahlan nggak menggunakan haknya. Nah, beda lagi kalau misalnya Pak Dahlan menjual HMETD kepada investor lain. Oh iya, HMETD ini adalah hak memesan efek terlebih dahulu, itu singkatan ya. Nah, harga jual HMETD itu bisa bervariasi tergantung pada harga pasar dan permintaan. Namun jika dijual dengan harga pasar saat itu yaitu Rp 600, ya kan, harga pasarnya tadi 600, maka Bapak Dahlan dapat menghasilkan uang sebesar Rp 60.000. Jadi 600 dikali 100, dikasih gitu, dijual pada orang lain. Oke, nah ini dia harga jual HMTD-nya 600 kali 100. Oke, untuk nomor 3 udah, kita selanjutnya ke nomor 4 tentang the Dow Theory. Jadi the Dow Theory ini diperkenalkan oleh Charles H. Dow pada tahun 1987. Kita sebut saja Charles Dow. Charles Dow ini merupakan salah satu editor dari Wall Street Journal. Teknik ini merupakan teknik yang sering digunakan dalam melakukan penilaian terhadap saham. Ada beberapa alasan yang menyebabkan teknik ini sering digunakan. Ya, betul ya ini. Jadi si teori The Dow Theory ini emang tekniknya tuh banyak dipakai sama analisis analisis saham oleh investor. Kenapa alasannya? Karena The Dow Theory ini menggunakan kerangka kerja yang jelas dan sistematis untuk memahami pergerakan pasar saham. Jadi teori Dow Theory ini membagi pergerakan pasar saham menjadi 3 tren utama, ada tren primer atau primary trend, kemudian ada secondary trend, kemudian ada trend minor atau minor trend. Ya, dengan memahami trend ini, investor dan trader dapat mengambil keputusan investasi yang lebih cepat dan akurat. Jadi alasannya ya sistematis gitu, dia tuh membagi beberapa, eee, pergerakan pasar saham, kan saham tuh terus bergerak. Jadi, teori ini tuh kayak memper mengklasifikasikan gitu, klasifikasikan tren-tren yang sedang terjadi. Nah, terus kita ini pertanyaannya, jelaskan pergerakan saham dengan menggunakan gambar. Oke, ini aku ngambil dari sumber. Sebentar, ini dulu, penjelasan tentang tren primer ya, atau primary trend. Jadi primary trend ini adalah tren utama pasar saham yang terjadi dalam jangka panjang, biasanya berlangsung selama beberapa tahun, misalnya 2015, 16, 17, 18 sahamnya itu masih uptrend gitu, masih naik. Nah, itu tuh berlangsungnya beberapa tahun, jangka waktunya panjang ya berarti. Dan umumnya mengikuti arah perekonomian. Jadi kalau misalnya ekonomi ekonomi kita lagi buruk, bisa jadi downtrend gitu.
Kalau misalnya kita lagi bagus, jadi trennya bakal naik gitu. Ini ada trend primer bisa berupa uptrend, naik atau downtrend, turun. Ya gitu untuk yang primer, kemudian yang sekunder atau secondary trend ini terjadi dalam jangka menengah, biasanya berlangsung selama beberapa bulan hingga 1 tahun, di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kemudian, dia tuh mengalami koreksi atau retracement terhadap tren primer. Tren sekunder biasanya bergerak berlawanan arah dengan tren primer. Nah, berlawanan arah kalau misalnya lagi tren primer lagi uptrend, tren sekunder biasanya dia turun, kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga adalah minor trend. Ini tren pendek yang terjadi dalam jangka pendek, biasanya berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu, Senin, Selasa, Rabu, gitu. Kecil-kecil biasanya, yaitu trennya biasanya kecil-kecil. Nanti ada, gambarnya, penjelasan gambarnya. Biasanya berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu dan merupakan fluktuasi kecil dari tren sekunder. Ini dia gambarnya. Ini kan dia primary trend ya. Primary trend ini sebelum, eee, pasti ini Februari ya, sebelum April, Februari, Januari. Pokoknya pasti ini tuh tahun sebelumnya. Nah, kan ini 2000 berapa ya ini? 2010 ini, iya dari 2010. Primary trend tuh umumnya panjang, dari sini sampai sini, ini umumnya 1 tahun. Ini baru bisa disebut primary trend. Dari sini ke sini misalnya. Nah, kayak gitu itu bisa disebut primary trend. Kalau misalnya secondary trend, itu kan dia tadi, eee, beberapa bulan ya, nih beberapa bulan. Ini lihat panahnya ya, lihat panahnya. Panahnya tuh Mei, Juni, Juli. Ini pendek-pendek. Ini juga nih mau primary trend lagi nih panjang. Jadi umumnya kita lihat pergerakan sahamnya itu, apakah mengarah ke atas atau mengarah ke bawah itu untuk melihat primary trend. Nah kemudian untuk melihat minor trend, ini tuh biasanya kecil-kecil soalnya jadi di antara misalnya di antara November dan Desember ya. Nah itu ada yang berubah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu. Tup 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 gitu. Nah itu disebutnya minor trends. Pokoknya minor minor tuh yang kecil banget si grafiknya kecil banget. Kalau misalnya primary trend tuh panjang, dan ini setengahnya dari primary trend yang untuk secondary. Kayak gitu ya, kurang lebih gambarnya. Oke, selanjutnya ini terkait, soal yang terakhir, tentang diskon dividen, model diskon dividen. Pertanyaannya, ada berbagai cara investor mencoba menilai saham, tetapi salah satu yang tertua dan paling populer adalah model diskon dividen atau MDD. Sebutkan dan jelaskan alasan utama mengapa model diskon dividen menjadi teknik penilaian yang populer. Berikan contoh perhitungannya MDD. Oke, berarti ini alasannya apa? Kenapa model diskon dividen ini menjadi penilaian yang populer? Pertama, karena katanya pendekatannya itu sederhana dan mudah dipahami. Jadi konsep MDD ini mudah dipahami oleh investor karena hanya memperhitungkan dividen yang akan diterima di masa depan dan diskon rate yang digunakan. Jadi sebenarnya simple, cuman butuh data diskon rate aja. Jadi konsep ini tuh butuh data diskon rate, kemudian butuh data dividen yang mungkin akan diterima di masa yang akan masa yang akan datang. Apakah dividennya itu kira-kira akan konstan atau dividennya beberapa tahun konstan, kemudian beberapa tahunnya akan mengalami penurunan atau dividennya naik gitu. Nanti jadi konsep MDD ini mempertimbangkan hal itu. Nah, kemudian yang kedua, itu memperhitungkan aliran kas yang akan diterima investor. Ya, benar. MDD nanti dia akan menerima, eee, memperhitungkan aliran kas yang akan diterima investor beberapa tahun ke depan. Jadi lebih sesuai katanya digunakan untuk perusahaan yang stabil atau memiliki tren dividen yang jelas. Iya benar, kalau misalnya dividennya kayak udah ngasih
ya kita udah percaya gitu sama suatu perusahaan yang dari tahun ke tahun yang labanya meningkat terus atau labanya stabil. Nah, kita bisa nih pakai model MDD ini. Makanya kenapa MDD ini populer. Kemudian yang ketiga, penggunaan metode diskon cash flow yang konsisten dengan prinsip waktu nilai uang. Model diskon dividen memperhitungkan nilai uang pada saat ini dan masa depan, sehingga konsisten dengan prinsip waktu nilai uang. Oke, ya kenapa? Karena, MDD itu pakai konsep future value ya. Jadi uang sekarang yang kita terima saat ini tuh nilainya itu pasti sama di masa yang akan datang kalau misalnya kita memperhitungkannya dengan future value. Nah, contoh perhitungan MDD adalah sebagai berikut. Oke, jadi ada misalnya PT ABC memiliki dividen tahunan sebesar Rp 1.000 per saham. Nih, dividennya kita udah tahu 1.000 per saham dan investor memperkirakan bahwa dividen tersebut akan stabil nih, konstan berarti ya 5 tahun ke depan. Jadi tiap tahun dia mungkin akan menerima dividen 1.000 1.000 1.000 kayak gitu. Kemudian tingkat diskon yang relevan untuk investasi ini adalah 10%. Oleh karena itu nilai masa depan dari dividen selama 5 tahun akan dihitung sebagai berikut. Nah ini D1, ini dividen tahun pertama, dividen tahun kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, itu kan sebenarnya kita pakai rumus future value ya, di mana kayaknya rumusnya itu sama dengan FV dikali dengan 1 tambah R kan? Oh, sorry. Terus pangkat N. Nah, kita harus cari tahu dulu nah, kita harus cari tahu dulu ini dividen yang akan diterima di tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini tinggal dihitung aja, ini yang diganti cuma N-nya aja ya, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kayak gitu, kelima. Nah udah ini kita masing-masing ketemu. Jadi kita, sebagai seorang investor, kita akan menerima dividen untuk tahun pertama 1.100, kemudian naik 1.210, kemudian 1.331. Jadi sebenarnya ini dividen yang nilai mata uang nyatanya itu sebenarnya 1.000, cuman karena memperhitungkan nilai mata uang, nilai wak nilai uang saat ini dan nilai uang di masa depan, uang 1.000 ini sama dengan 1.100. Begitupun di tahun kedua, uang 1.000 ini sama dengan 1.210, kayak gitu dan ini untuk mencari harga sahamnya. Jadi tadi kan dividennya ini D, rumusnya D dibagi dengan itu yang 1 tambah R, pangkatin. Sorry, nah, rumusnya kayak gitu. Dividennya tadi pertama tahun sana 1.000 kan, dibagi dengan 1,1, kemudian nambah 1,1 pangkat 2, kemudian 1,1 pangkat 3, dan seterusnya. Nah ini kenapa 1,1, oh iya belum dijelasin. Jadi, ini kan nggak usah pakai pangkat ya, kalau pangkat 1, ya udah gitu, nggak usah pakai ditulis satunya. Nah itu 1,1 tuh dari 1 ditambah R kan, R-nya tadi 10% ya, 10% tuh 0,1. Nah kayak gitu. Kemudian selanjutnya juga sama. Nah jadi sebenarnya harga saham PT tadi apa contohnya, PT ABC itu adalah ini 3.790 per lembarnya, kayak gitu. Nah, mungkin barangkali itu kita udah selesai di penghujung soal. Itu tadi soal terakhir, eee, untuk soal UTS tahun lalu. Semoga apa yang
aku jelasin tadi bisa bermanfaat untuk temen-temen yang lagi mempersiapkan ujian tengah semester. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penulisan ataupun, aku juga ini kayak, apa ya, kalau misalnya kalian merasa, "Oh ini salah," gitu, atau "Ini nggak bener, kurang bener ini," kalian boleh chat aku dan untuk mengoreksinya gitu. Karena kita sama-sama belajar dan sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya karena udah nonton, video pembahasan ini dari awal sampai akhir. Oke, dari aku cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.